Nah, nggih, kula badhe bika tuwin ngwedharaken isinipun serat Wedotama. Ini bisa dibaca ya, teman-teman sekalian. Ini bacanya Wedotama, bukan Wedotama. Salah ya, salah ya kalau kalau bacanya ya. Oke, jadi arti katanya sendiri, kalau kita melihat arti katanya, eh Wedotomo itu sendiri artinya adalah wedo itu kita mengetahui kata Weda itu loh. Nah, apa kata kata kitab suci yang dipakai oleh orang Hindu itu ada namanya Weda. Nah, itu sebenarnya konsepnya sama ya. Eh, Artinya ilmu pengertian atau kawruh atau ilmu pengetahuan. Nah, utomo ya, utomo yang utama. Kemudian eh, Wedatomo sendiri itu isinya adalah terdiri dari mocopat. Jadi itu suatu suatu tembang tradisional Jawa ya. Eh, Asal usulnya Macapat sendiri tidak diketahui pasti karena di kebudayaan lain di Bali juga sudah dikenal dan Macapat ini sudah ada sebelum datangnya Islam. Informasi ini juga juga saya juga lihat juga di Wikipedia juga ternyata menyatakan hal yang sama. Eh, ada yang bilang kalau mocopat itu maksudnya moco papat-papat. Soalnya cara bacanya terjalin tiap suku kata. Tapi eh, tafsir lainnya juga ada. Jadi eh, ada ada juga yang lain itu ngomongnya singkatan dari frasa macapat lagu. Jadi artinya mocopat lagu. Jadi maksudnya melakukan nada nada apa lagu nada keempat gitu. Ya, tapi itu soal soal etimologi seperti itu. Nah, eh, mengenai usia mocopat sendiri, bentuk bentuk tembang mocopat ini ada dua pendapat ya, mana yang lebih tua dengan kakawin. Jadi kakawin itu maksudnya puisi Jawa kuno yang menggunakan bahasa Kawi atau bahasa Jawa kuno. Eh, ada yang bilang bahwa mocopat ini baru muncul setelah pengaruh India itu mulai makin pudar, jadi budaya Jawa itu makin mendekati budaya Jawa modern dan memperoleh bentuk yang baru. Ya, itu awal apa eh, bagaimana mocopat itu Kok malah Kak Ro ya konco-konco muncul. sing apa namanya? Apa apa gak ru apa kanca-kancamu kenapa? Halo? Kenapa? Lanjut ya, itu. Lanjut. Oke. Nah, di dalam serat Wedotomo itu ada 100 pupuh. Total ada 100 pupuh atau 100 bait. Yang pertama itu Pangkur, terus Sinom, Pocung, Gambuh, dan Kinanti. Ini jenis-jenis tembang mocopat ya. Dan isinya adalah nilai-nilai Jawa dan Islam. Itu. Isinya adalah bagaimana cara menganut agama dengan bijak, menjadi manusia seutuhnya dan menjadi orang yang berwatak satria. Jadi memang isinya banyak nasihat-nasihat itu. Suatu kitab piwulang dan beberapa petiannya itu dianggap sebagai kritik terhadap gerakan pemurnian Islam itu kan istilah. Jadi Islam yang istilahnya pingin sing wah itu budaya Jawa nggak perlu dilakukan itu sebenarnya bukan barang baru konon sudah ada sejak zaman lama gitu. Nah, naskah aslinya itu di perpustakaan Reksa Pustaka di Mangku di Keraton Mangkunegaran Solo. Salinannya ada banyak. Ini salah satu contohnya. Ini
Saya nyomot dari Shopee ya. Di Shopee ada cetakannya gitu, cetak ulangnya. Ada lagi yang ini. Ini aku juga baca juga yang kelihatan nggak di layar. Nah, ini balik. Ini ada juga yang lain yang apa Bu di luar yang ada di Shopee itu yang seperti ini. Nah, kebetulan yang ini pakai huruf Jawa. Nah, oke. Nah, mengenai tembang mocopat sendiri itu memang ada pakemnya. Lah, kenapa kok pakemnya ngono? Nggak ngerti. Nggak tahu kenapa kok pakemnya seperti itu. Kalau dandang gula itu 10 gotro atau 10 bait, terus habis itu 10 batra, 10 garis, sorry, selalu baris. Terus habis itu baris pertama itu 10 suku kata diakhiri I. Dan baris kedua 10 suku kata diakhiri A. Dan seterusnya. Kenapa aturannya gitu? Tidak tahu. Dan saya juga tidak berkehendak menghafalkan ya. Seumpama saya disuruh mengarang tembang mocopat kinanti susunan gini aku juga mumet juga kok nggak tahu kok pujangga-pujangga itu bisa-bisanya nemu yang gatuk gitu ya. Nah, tadi kita sudah membahas bahwa eh, bagian pertama dari Wedotomo itu berupa tembang pangkur. Nah, tembang pangkurnya ada yang bilang bahwa asalnya dari tembung mungkur. Mungkur artinya mundur. Makanya di apa di kalau di Gresik itu ada patung gajah mungkur. Soalnya patung gajahnya itu mungkuri jalan, jadi membokongi jalan gitu. Nah, artinya itu apa? Karena tembang pangkur ini adalah nasihat buat generasi muda supaya mundur dari babakan mungkur saking babakan kedonyan, mundur dari babakan keduniaan. Ya, ini nggak usah dihafalkan ya. Guru gatranya artinya isinya barisnya itu 7 baris kalau pangkur ya. Guru wilangan jadi suku katanya itu segini. Guru lagu artinya akhiran suku katanya di tiap barisnya itu begini. Nggak usah dihafalin ya, seperti tadi. Nah, ciri khasnya pangkur itu ada di brisas mito atau isyarat yang diletakkan di awal atau akhir lagu yang ditembangkan. Misalnya tut pungkur, tut wuntat. Maksudnya apa? Tut pungkur itu mengekor. Ini kan bunyinya kan apa ya? Ada suku kata yang dibalen-baleni ya, diulang-ulangi. Terus mingkar mingkur. Nah, ini termasuk nanti eh, baris pertama dari Wedotomo itu ada mingkar mingkur. Itu. Nah, ini baris pertama dari Wedotomo. Awalnya bagian pertama adalah pangkur. Mingkar mingkuring angkoro. Nah, ini jelas ini suatu pangkur. Nah, eh, saya sempat membaca dari buku ini. Jadi buku Wedotomo itu juga ada tafsirnya. Ini, sebentar. Nah, ini ada buku tafsir Wedotomo karangannya Aditya Jatmiko. Ini bisa sih beli di manapun gitu ya. Em, kalau ini saya mau coba menerangkan apa bait pertama dari Serat Wedotomo ini. Mingkar mingkuring angkoro itu maksudnya eh, supaya angkoro itu kan hawa nafsu. Jadi kita perlu menjauhkan diri dari nafsu angkoro. Akarono akarono karenan mardisiwi. Maksudnya em, dihias dengan penuh variasi dengan supaya indah lah ya. Mardisiwi itu dengan supaya indah. Ini rada rumit ya memang soalnya kidung di dalam bentuk syair lagu itu lagu. Kemudian Sinubo Sinukarto supaya bisa menjiwai dan dituju. eh Terus ini mereh keret mereh keret tarto pakartining ngelmu luhung. Itu maksudnya adalah oh ya ini yang artinya sorry. Ini beri, beri kreator beri, eh,
saya juga agak kurang paham sih yang ini, tapi ini artinya itu menjiwai ilmu luhur yang dituju ya. Kang tumrap neng neng tanah Jawa di bumi di bumi Jawa ini ya, di tanah Jawa ini agama ageming aji. Jadi supaya memahami agama sebagai ageming. Ageming itu kelambi baju. Bajunya diri apa? Agama itu menjadi bajunya diri gitu. Nah, ini baru bait pertama ya. Itu. Kalau mau diterjemahkan satu persatu kita akan bodoh sama malam suntuk ya. Tentunya sebagaimana tembang mocopat, seyogyanya ketika membaca ini supaya penak didengarkan itu dilakukan itu. Tapi saya jujur eh, masih kurang kurang ilmu untuk melakukan mocopat dengan merdu dan apa dan dan nyaman buat didengar gitu ya. Karena kalau orang memang biasa melakukan mojopat tentunya merdu didengar, enak gitu, meresap ke dalam hati. Tapi kalau saya melakukan eh, jujur masih belum sampai sana ya. Oke, terus lanjut. Nah, sebenarnya eh, selain Serat Wedotomo itu, Mangkunegara juga mengarang banyak surat-surat yang lain. Ada serat Wulangreh dan serat macam-macam lah, banyak. Nah, dia itu seorang sastrawan, dia seorang raja adipati yang eh, seorang sastrawan, tapi dia nggak boleh bergelar. Dia sebenarnya adipati itu pada dasarnya raja ya, seorang yang apa punya wilayah yang otonom di dalam keraton Kasunanan, tapi dia nggak boleh bergelar sunan, nggak boleh bergelar sultan gitu ya. Tapi kekuasaannya absolut gitu di kadipatennya. Jadi kalau selain Wedatomo, di Wedatomo itu dikatakan bahwa isinya tuh kehidupan praktis seperti aturan rumah tangga dan menjalankan pemerintahan. Jadi bisa dikatakan itu suatu syariat lahiriah dan ada di dalamnya akhlak mulia. Gimana kita berakhlak untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Sedangkan kalau kalau Wedatama ini isinya lebih menekankan lahir batinnya, lebih menekankan ke pribadi dirinya ini. Kemudian di situ dikontraskan yang jahat bagai juga pentingnya catur sembah. Nanti saya mau menerangkan catur sembah ini apa sih di dalam Vedatomo sebagai perjalanan mendekatkan diri pada Tuhan. Nah, eh, ini kenapa dikontraskan antara penjelasan dan contoh-contoh yang baik dan jahat itu supaya mudah dipahami oleh pembaca. Oh, yang jahat gini, yang baik itu begini. Tentunya tentunya untuk memahami ini dibutuhkan sedikit pengetahuan sastra. Vedatom ini kayak kayak kita baca, kita paham bahasa Inggris sama aja kayak saya juga paham bahasa Jawa. Tapi kalau suruh baca karyanya Shakespeare ya agak sulit juga kan, gitu. Nah, di Serat Wedatomo ini dia malah menggambarkan bahwa ajaran Islam yang sudah diserap dalam kebudayaan Jawa, dalam tanda kutip bersinkretis, artinya melebur jadi satu, itu bukan lagi seperti pandangan orang-orang yang sok pemurnian itu, yang istilahnya yang Islam yang diserap orang Jawa itu sudah nggak murni lagi. Enggak, tapi dianggap sebuah dialog antara ajaran Islam dan ajaran dan budaya Jawa menjadi bukan tidak tidak apa ya tidak saling tidak perlu bahwa oh ajaran Islam harus yang murni yang kayak gini enggak gitu seperti itu. Nah, eh, di sini diangkat ada namanya catur sembah. Catur sembah itu kalau di Sarapeda Dhamma itu dia ngomong ada sembah rogo, sembah cipta, sembah jiwa dan sembah rasa itu. Bentar. Kalau menurut buku tafsir ini saya sambil buka ya buku tafsir ini ya. Ini eh, itu ya, empat sembah itu atau catur sembah ini mirip dengan apa disejajarkan dengan konsep
syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Maksudnya syariat itu adalah ketika beragama, awal mulanya itu harus manusia itu menghormati hidup sesuai dengan rukun agama dan menjalankan kewajiban. Nah, jadi ya wes syarat syariah itu piye gitu. Syarat syariah menjalankan agama itu gimana? Sedangkan dalam tahap tarikat itu berarti lebih diperdalam. Jadi dengan bertobat dan menyesali segala dosa. Sedangkan hakikat, hakikat tujuan intinya itu apa sih? Jadi mengenal Tuhan melalui pengetahuan yang sempurna dengan cara berdoa terus-menerus, mencintai Tuhan dan menyebut nama Tuhan. Itu hakikat. Nah, makrifat atau tahap terakhir atau tertinggi dalam beragama itu adalah tahap manusia menyatukan dirinya dengan yang ilahi atau kemanunggalan dengan Tuhan. Itu jiwa manusia berpadu dengan alam semesta. Itu. Nah, em, kalau sedangkan di sini ini sembacip ini dia ngomong sembaraga itu gimana? Oh, sembaraga itu berarti ya ngikuti ajaran agama Islam itu loh, mesti sembahyang, mesti wudhu dulu. Dan terus kalau sembah apa? Sembah cipta itu bagaimana? Sembah cipta itu maksudnya ya, sembah cipta atau sembah sembah lagu sembah kalbu itu maksudnya jika terus-menerus dilakukan akan menjadi laku tindakan yang berpahala. Itu pembersihnya tanpa air. Jadi kalau sembaraga tadi kan mirip dari syariat, wudu dhisik pakai air. Nah, ini nggak perlu pakai air. Mulainya dari sikap yang baik, teliti dan berhati-hati. Itu. Demikian juga lah kalau sudah sembah rasa gimana? Itu suatu kesentosaan batin gitu. Kalau menurut ini. Nah, kalau kalian agak males ya, males saya apa buku tafsir ini. Sebenarnya ada. Kalau ini life hacknya dalam membaca Wedhotomo, dalam tanda kutip juga suatu apa tembakan atau ya hak, apa sedikit melanggar hak cipta tapi enggak lah ya. Eh, Macam jenis jamu. Iya ya, sekilas mendengarkan dengarkan eh, tipe-tipe tembang copat itu kayak kayak anu kayak 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 apa kayak mendengarkan jamu. Nah, ini aku siarkan juga di chat. Ini adalah website yang memuat serat Wedhotomo secara lengkap, komplit. Ini yang mau saya omongkan. Sebentar, tak bukain ya linknya ya. Ini ada dua. Tak buka dulu yang ini, yang www.xn ini yang ini. Mungkin kalau Viming akan suka kalau baca ini. Sebentar. Coba. Nah, kalau di sini, ini, ini eh, ini kita milih dulu, mau yang serat wedot, atau mau yang gambu, pocong, atau yang mana. Jadi kan ada urutannya tuh. Awal-awal pangkur, berikutnya apa, berikutnya apa. Saya coba yang bagian pertama aja pangkur. Ini mungkin Vimi yang mengerti huruf Jawa akan suka. Karena jeng-jeng begini. Nah, gini. Ini yang tadi aku omongkan. Persis seperti yang tadi di buku ini. Nah, ini tadi aku sempat baca ya. Ini aksara Jawanya bener kok. Jadi dia repost atau mengeprint naskah aslinya itu sepertinya ya bukan asal dari dia aksara Latin yang dijawakan terus sering keliru kan. Hal ini enggak, ini sepertinya dia memang jiplak dari kertas dari apa naskah aslinya jadi aksara Jawanya benar. Tapi kalau kalian mau yang bahasa Indonesia pakai yang ini saja. Ini tirto.id. Nah, ini. Nah, ini ada artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini sudah ada sih, ini artinya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Nah, yang mau aku yang tadi aku jelaskan dalam masalah catur sembah dan sebagainya, ini. Hmm, Mana ya?
Nah, ini loh. Samengko ingsun tutur, sembah catur supaya lumuntur, dingin rogo cipta jiwa rasa kaki. Nah, ini empat sembah agar diketahui. Raga, cipta, jiwa, dan keempat rasa. Nah, nanti di bawah penjelasannya. Em, sembah raga itu piye, nek sembah cipta itu piye, di, sembah jiwa itu ya apa, nek sembah rasa itu ya apa. Itu. Em, apa namanya? Di sini pun kita juga akan menemukan banyak istilah yang mungkin banyak digunakan juga dalam dalam budaya Jawa pra-Islam seperti ini. Betara gung ingureng jroning jejantung. Jenis suatu kata pra-Islam ya gitu. Nah, mana yang diomong diomong apa suatu kritik terhadap terhadap ini yang lainnya ada beberapa wiwilang ya atau ajaran-ajaran ya. Tapi ini yang beberapa bagian yang diomong sebagai kritik terhadap ajaran Islam yang ortodoks ini. Durung pecus kesusu kaselak besus. Amaknani lapal. Koyok sayit weton Mesir. Pendak-pendak angendak gunaning jonmo. Nah ini artinya apa? Belum mampu kesusu tergesa-gesa ingin tampak bagus. Bagus. Cuma cuma memberikan lafalnya aja kayak ahli agama dari Mesir siap saat merendahkan kepandaian orang. Ini jelas-jelas beberapa orang menafsirkan ini mengkritik orang sing sok Islamik gitu loh. Ini salah satu bagian yang sebagai kritik itu. Nah, oh sorry ada iklannya. Maaf ya belum berlangganan. Ya, udah. Kemudian oke. Nah, em, selain di bawahnya juga nanti ada bukan cuma masalah itu juga ada di kontra itu tadi ada kontras antara yang luhur gimana, yang jelek gimana, sampai langsung aja ya ke bagian terakhirnya ya. Bagian terakhirnya, oh ya, kalau kalian mau tahu kalau Kinan, kenapa kok ini awal-awal Pangkur, soalnya memang Pangkur awal-awal yaitu mau mengasih nasihat ke orang muda. Nah, bagian paling akhir itu tadi bagian paling akhirnya adalah jenis macapatnya Kinanti. Nanti kalian bisa baca sendiri ya Kinanti itu kenapa kok pakai Kinanti gitu. Kinanti itu suatu rasa kasih mengasihi ya, intinya. Ya, jadi diakhiri dengan jadi memang apa ya? Memang sesuai temanya lah gitu. Sesuai temanya yang paling akhir adalah suatu tembung untuk macapat untuk menunjukkan rasa mengasihi ya. Nanti diakhiri dengan ucapan begini, sih sebentar. Nah, ini sudah ini kita langsung aja lompat ke bagian terakhir ya. eh Berikut yang paling akhir adalah ini. Ananging tak kudu-kudu sekedariro pribadi. Ayo tinggal tetuladan lamun tan mangkono kaki. Yakti tuna ing tumita pomo kaestok not kaki. Jadi di akhir cerita dia mengatakan eh laksanakan semuanya itu gitu. Dah demikian penjabaran mengenai mengenai Pedotama secara garis besarnya seperti demikian. Mungkin ada tanggapan? Ya monggo monggo. Mungkin kenapa kok Albert sendiri kenapa kok kepingin bahas tentang ini kok dulu kok. Kenapa kok aku pengen bahas ini? Soalnya saya tuh teringat kata mingkar mingkuring angkoro.
Mungkin Viming pernah tahu nggak dulu ada iklan layanan masyarakat atau apalah iklan apa lah whatever di TV. Mingkar mingkuring angkoro. Nah dia bisa melakukan gitu ya, tapi kayaknya aku melakukannya keliru deh. Terus aku nyari dong. Mingkar mingkuring angkoro iki apa? Oh ternyata itu petikan dari Serat Wedotomo gitu. Dan akhirnya ya, oh isinya gini toh ternyata isi lengkapnya. Lah begitu kemarin ada ide, yuk gimana kalau bulan ini kita bahas karya sastra? Ya udahlah, aku angkat aja ini Wedotomo isinya kayak gitu. Itu apa? Ya udah, demikian ceritanya. Jadi bermula dari ngelihat suatu iklan di TV atau apa video pendek apa yang ada petikan dari Wedotomo itu. Gitu sih. Oke, oke. Ini dulu nih zamannya siapa? Mohon maaf nih gue. Ah ini bisa tak tulis. Kita kita Kanjeng agak Gus. beda generasi nih. Eh, Oke, oke, ini oke. ditulis. Ini di zamannya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Haryo Waduh. Mangkunegoro Jumeneng Kapapat. Ya, Mangkunegoro keempat singkatnya. Ya, jadi em, dia itu karyanya ini dicetak tahun 1898 dan 1899 dicetak ulang. Gitu. Jadi kira-kira ditulis hampir satu abad yang lalu. Oke, oke, Tapi oke. menurutku masih relevan. Soal relevan-relevanan nih, Ko. Ini Koko dan kita semua di sini kan kita sebagai orang Katolik ya. Gimana, Ko, cara menurut Koko bagaimana kita sebagai orang Katolik bisa memaknai nilai-nilai yang ada di sini, Ko, tadi? Mungkin ada sharing dari Ko Iya. Albert dulu, habis itu dari yang lain mungkin. Mm-mm. Nah, em, mungkin ya, aku mengambil relevansinya adalah mengenai itu gerakan pemurnian agama dan kritik yang disampaikan dalam Vedotomo ini. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, mungkin nanti Fiming bisa nambah ya. Eh, Sastra ini kan suatu piwulang dan kalau di filsafat Barat itu lebih ke arah bagaimana soal nalar dan pikiran seorang bagaimana yang logis dan em, pikiran kita yang logis dan bagaimana sebagai petunjuk dalam pelaksanaan sehari-hari. Kalau aku menangkap filsafat di Barat itu pemahamannya seperti begitu. Tapi filsafat yang ada di dalam Vedatomo ataupun filsafat Timur lainnya itu lebih ke arah menguji kesempurnaan. Jadi untuk menggapai suatu kesempurnaan dan secara khusus ini untuk eh, mengerti awal dan akhir hidup atau orang Jawa bilang wikan sangkan paran gitu. Kalau aku ngelihat filsafat Timur seperti seperti filsafat Jawa ini kayak gitu. Nah, nggak tahu ya karena kalau orang Jawa memahami filsafat itu seperti demikian. Nah, seperti itu mungkin bisa ditambah dari masalah, masalah filsafat Timur itu. Kok isinya jadinya nasihat-nasihat Jangan kan gitu. ditambah, dikurangi aja kok. Kebanyak. Tapi memang benar. Kalau di Barat tuh kan memang lebih ke itu ya, lebih ke kategorisasi segala macam. Kalau di Timur kita lebih ke bagaimana menghidupinya, gitu kan? Bagaimana yang Mm-mm. lebih praktikal sebenarnya, gitu. Oke, anyway, yang lain mungkin ada yang mau sharing apa yang bisa didapat atau mungkin ada yang mau nambahin, ada yang mau tanya ke Ko Albert mumpung Pak Dalang masih di sini gitu. Ini jarang teman-teman kita biasanya di sini kita agak westernisasi soalnya di sini ya. Kita biasanya bahasa-bahasa Eropa terus kan biasanya nggak gitu Cina, bahasa Mandarin gitu kan. Jadi mumpung ada Bapak Bapak ahli bahasa Jawa di sini silahkan. Saya juga masih belajar loh ya kalau kategori sastra atau linguistik Jawa ya. J, Mas J. Kula taksi sinau amargi basa Jawi menika langkung ruwet tinimbang basa Indonesia. Monggo monggo silahkan silahkan.
Siang mungkin dulu pernah bikin paper tentang filsafat Jawa. Masih bangun, C? Tuk tuk tuk. Eh, tentang filsafat Jawa, duh, dulu apa ya? Lali Review-review. ya, kayak lali aku. Tapi keren-keren ini. Hmm. Lu keren tuh. Iki menantikan kata-kata sudah keren nih gitu. Apa Ya, yang apa ya? Iya, C, Ya silakan, kita C. kita ini kan eh, mayoritas kan Chinese ya di sini kan Katolik itu. Kadang itu kalau kita itu melihat apa ya menilai ya, terutama itu menilai budaya lain dan kebijaksanaannya budaya lain tuh kayak misalnya Jawa itu pakai dinilai pakai standar-standarnya kita yang Chinese itu ya itu akan jelas ndak pucike gitu loh. Kata Chinese-nya tuh pucike, jadi nggak lolos itu. Jadi kan kayaknya apa ya? Hmm, ya itulah bikin kita yang Chinese itu merasa alah budaya lain-lain itu kayak di bawahnya kita gitu. Jadi sombong gitu kan. Tapi sebetulnya waktu eh, kita tuh mendalami filsafat Jawa, itu tuh mereka tuh tinggi banget loh mereka itu. Sangat-sangat tinggi. Jadi ada satu kehalusan budi ya. Jadi batin manusia itu mereka bisa tembus itu sampai sampai ke dalam gitu. Dan itu indah banget waktu aku belajar filsafat Jawa itu hal yang paling mengesankan. Jadi itu yang akhirnya bikin aku apa ya? Ya walaupun pertama bahasa Jawa aku itu gak lulus. Jadi itu memang satu kendala yang bikin aku tuh nggak bisa mendalami filsafat Jawa sejauh yang aku inginkan gitu ya. Tapi setidaknya itu sudah membuka mata dan bikin apa otak dan hati itu sudah beda lagi gitu. Jadi setiap setiap budaya, kalau misalnya kita mau melihat keindahannya dia itu aslinya seindah apa, gitu ya. Seperti Tuhan tuh melihat budaya itu seindah apa, itu kita harus bisa melepaskan dulu kacamata budayanya kita sendiri. Itu dilepas dulu, baru kita bisa lihat itu sehebat apa gitu loh. Dan budaya Jawa itu, ini kayak filsafat Jawa itu ya, itu luar biasa. Sungguh-sungguh luar biasa gitu. Bagus banget, bagus banget. Ya itu sih dari aku. Jadi misalnya kayak yang ini barusan dikenalkan sama Albert Hartono, itu guys, itu baru permukaan loh. Baru permukaan. Kalau misalnya kamu dalami, bagus, sungguh-sungguh bagus. Keren, Pol. Dan itu sebenarnya jadi pelengkap atas ya budaya Chinese-nya kita ini. Gitu. Jadi bukan dibentrokkan satu sama lain gitu. Jadi kok lihat, ah yang ini tinggi, yang ini rendah. Nggak seperti itu. Jadi pelengkap gitu. Itu dari saya. Mm-mm. Ya, luar biasa. Terima kasih sharingnya, Ci Christine. Bapak Albert gimana, Bapak? Komentarnya, Pak? Ya, kalau aku komentarnya tadi mendengarkan dari Viming dan Christine ya, jadi apa ya? Seneng lah, jadi bisa tukar pikiran. Oh, ternyata ya, hmm, apa? Jadi bisa mengenal lah ya budaya di tempat yang kita tempati, tanah yang kita tempati sekarang ini, gitu. Dan iya, apa namanya? Terus dari Femi sendiri juga menjelaskan bahwa oh ya memang filsafat timur itu lebih ke bagaimana lebih ke sisi praktisnya dalam menjalani hidup dan mengolah batin ya, bukan kategorisasi seperti di barat. Nah, itu sih. Iya, ya maafkanlah Oke. mungkin saya sendiri yang mungkin pemahaman filsafatnya juga mungkin masih kurang ya. Yang bisa aku sampaikan, oh ini loh isine wedot ini loh. Gak apa-apa kok, nanti kita kurangi lagi. Santai, santai. Heeh. Mungkin Iya. yang lain ada yang mau sharing juga menambahkan. Mungkin saudara kita dari pulau dari apa? Dari seberang apa? Pegunungan. Akang Nik masih bangun, Akang?
Menantikan Akang suatu ketika membahas sastra Sunda. Iya. Oke. Saya Mangga, mendengarkan mangga kok. Kang, mangga, mangga. Enggak lah. Ini kayaknya membahas surat Poland deh. Enggak. Poland itu kan cuma have fun doang, nggak pernah, nggak gimana mendalami. Tapi bahkan kita Eh, yang paham bahasa Indonesia juga kalau mau bahas sastra Indonesia juga berat loh. Ya namanya sastra sih ya, yang memang seperti itu. Apa sih banyak banyak unsur artistiknya, banyak unsur apa sih eh, penggambaran, metafora, alegorinya Iya. itu ya ya emang dan emang harus dipahami dari konteks di mana dan kapan karya tersebut dibuat kan. Jadi ya kalau Mm-mm. untuk yang ini sih ya tentu saja gua nggak ngerti bahasa Jawa, tapi dari yang tadi dijabarin benarnya ya masalah pupuh, masalah gitu kayaknya itu shared shared culture ya. Soalnya di Sunda juga ada sebenarnya yang gua pelajari waktu SMP yang entahlah itu ilmunya udah kemana. Tapi yang tadi buat gue menarik sih yang ya pemahaman agama gitu ya. Apa sih jangan terburu-buru dalam apa sih tadi istilahnya mengekspresikan ya atau Heeh. menyebarkan gitu atau mengungkapkan gitu apa yang kita rasa benar gitu karena ya kita tetap aja eh, biarpun kita diciptakan eh, dengan dari gambar dan rupa Tuhan tetap aja otak kita masih butuh apa sih pengembangan gitu ya pelatihan dan apalagi kalau masalah memahami Tuhan memahami agama gitu kan kalau kata Kardinal Suaryo tuh semakin kita belajar teologi eh, semakin kita tidak memahami apa-apa gitu ya. Jadi ya kalau mempelajari tentang Tuhan ya gitu sih semakin kita dalami harusnya kita semakin ya rendah hati benarnya semakin kita refleksi bukan main asal apa sih asal jeplak kita sok nyebar-nyebarin tapi dengan apa sih nyebarin dengan verbal dengan terburu-buru dengan pemahaman kita yang sangat terbatas gitu ya. Tapi akhirnya jadi ya itu kan jadi esensinya sebenarnya bukan itu bukan kita mengekspresikan ajaran-ajaran yang diajarkan ke kita tapi ya itu sih tadi apa sih filsafat timur ya bagaimana praktisnya kita menghidupi ajaran tersebut sih itu sih yang ketangkep mungkin bisa dijabarkan lebih apa ya lebih detail lagi dari teks yang tadi itu karena kalau gue lihat ini ya gak ngerti. Iya. Mm-mm. Ya, syukurlah ini sudah ada terjemahannya yang tadi aku tuliskan ini. Ini juga termasuk salah satu kritik ini, kritik kritik terhadap orang-orang yang asal jeplak itu tadi. Ini ada Anggung Angubel Syariat. Nah, ini langsung terjemahannya aja ya. Selalu mempelajari syariat tapi nggak tahu intinya. Dalil hadis dan ijma nggak ngerti kiasnya. Padahal orang yang kayak gitu itu di Masjid Agung baca khutbah nyanyiannya dandang gula suaranya merdu membahana model palaran dia ngaji merdu model palaran eh, selalu mempelajari syariat tapi nggak ngerti intinya ini juga kritik juga sih iya. Hati-hati. Oke, oke. Santai, santai. Kita di masa kebebasan pers ya. Ya ini juga mungkin bisa jadi kritik kita bagi Iya. apa ya. Kita beberapa kali mencela orang yang di gereja yang ibadatnya jingkrak-jingkrak, keplok-keplok itu. Jangan-jangan ini juga kritik ini mengena bagi kita. Karena kita ada beberapa golongan orang dari di golongan kita yang juga mencela cara ibadat yang seperti itu kan. Sebaliknya, yang Dan golongan sana juga sebaliknya, mencela kita. saling mencela. Menarik ya, maksudnya aku tuh memasangkan ini baik yang di sini maupun di sharing-sharing sebelumnya ya di manapun yang kemarin dari Konik dari Jepang dari mana. Aku jadi ingat yang di kitab suci itu loh di apa pengkhotbah.
pengkhotbah ya, bener ya. Kohelet tuh pengkhotbah kan. Nah, ya itu dari pengkhotbah itu kan apa ya, segala sesuatu di bawah langit itu apa nggak ada yang baru gitu kan. Aku baru sadar ya, ya gitulah ya. Kadang-kadang belajar sejarah, belajar dari sastra-sastra masa lalu gitu. Ya ternyata kita ini konflik-konfliknya ini gini-gini aja gitu ya, maksudnya ya tapi dalam bentuk yang baru, dalam bentuk yang ya tokohnya beda apa tapi kurang lebih ya itu aja gitu. Jadi menurutku ya dengan mempelajari masa lalu, dengan mempelajari sejarah itu kita bisa jadi lebih baik ya. Maksudnya dalam arti bisa memaknainya dengan lebih baik, bisa hopefully gak mengulangi kesalahan yang sama kayak gitu ya. Itu sih keren keren keren. Tapi sayangnya kesalahan selalu diulangi ya. Iya. Yang gini kan yang harusnya diajarin di sekolah tuh, bukan ensiklik. Iya tuh. Melihat tanda-tanda zaman kan. Apa tuh bahasanya istilahnya? Seru 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 sebenarnya. Iya, mungkin apa gini gak mungkin diajarkan kalau di pelajaran agama Islam di Indonesia karena mereka mungkin pelajaran agama Islam tuh kiblatnya udah ke sana kan mereka nggak maksudnya menggali Islam Jawa sendiri kan gitu. Nah, Mm-mm. Selalu keluar ke negara. harapan harapan kedua adalah pada pelajaran bahasa Jawa, tapi ternyata pelajaran bahasa Jawa, aduh, aku benci pelajaran Jawa, bahasa Jawa waktu di sekolah. Kenapa kok? Kenapa aku selesai sekolah kok malah mencintai Jawa, mencintai sastra dan bahasa Jawa dulu waktu sekolah gak tuh, gak teman. Kenapa tuh kok? Terlalu teoretis kok. Yes. Mm-mm. Ya, itu juga salah satu kenapa kita bikin acara ini, guys. Apa? Bahasa sastra bareng tuh karena itu juga. Karena gini, aku pernah baca artikel di Prancis, anak kecil tuh dibiasain untuk membaca sastra. Jadi, ya gak, belum tahu artinya, karena kan sastra kan ya itu kayak gini. Kita orang Jawa aja kadang-kadang orang yang ngerti bahasa Jawa aja kadang-kadang butuh buku tafsir segala macam. Tapi dibaca dulu, dibaca, ntar mereka mulai mengerti itu nanti ya waktu agak gede gitu kan, waktu SMP gitu baru mulai diajar menafsirkan atau apa. Tapi paling enggak dari kecil tuh diajarin untuk membaca dulu, gitu, membaca, menyalin gitu, untuk membangun ya tuh sense of humanity gitu, sense of humanity-nya, apa kemanusiaannya gitu, emosinya segala macam. Ya itu makanya kayaknya penting kita untuk mulai nyalin Mazmur gitu kan. Ini apa kayak kita ini mungkin ya nggak tahu ya, tapi bisa jadi kita ini em, pelopor maksudnya Katolik yang kayak gini loh. At least setidaknya di zaman sekarang ya kok rasanya mana ada sih komunitas Katolik yang peduli sastra kayak gini-gini kan budayaan harus didukung. Ya, teruskan guys. Semangat semangat. Mungkin ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya. Tenang, ini nggak ada censorship, nggak ada. Siapa tahu ada mata-mata kita kurang tahu lagi. Ada lagi yang mau mengungkapkan isi pikiran dan perasaan? Iya, ini apa tadi siang-siang yang ngomongnya bener juga. Ini ya, aku nggak yakin kalau di pelajaran agama Islam tuh mereka dapat kayak gini. Ini lah ada kayak gini. Durung wero cara Arab. Jawa no Jawa ne bae tan ngenting. Belum ngerti cara Arab, Jawanya saja tidak sempurna. Tapi demikian mendidik anak. Oh, persis zaman sekarang itu kan. Dan kita juga nggak sih, maksudnya kita juga sometimes kan terlalu kayak kata Paus tuh terlalu Western. Betul. Karena kan Katolik itu harus yang versi Barat gitu. Ada, iya kita gereja Katolik gitu. Kita kesatuan iman di seluruh dunia iman kita sama. Yes. Ekaristi itu ya oke gitu. Pokoknya apapun ritusnya gitu kan tetap ada roti yang dipecah-pecahkan. Tapi ada hal-hal yang cultural kan, ada yang
Kita not necessarily harus ikut hal-hal yang kultural. Well, aku nggak mau melanjutkan. Nanti panas. Monggo, monggo. Well, sampun, Mas? Sampun, Nggih, sampun para cekap rencang sedaya. mekaten, cekap semanten eh wedharake pawedharan saking kula eh menawi sampun cetha nggih badhe dipun tutup mawon sugeng dalu. Amin, amin, sugeng dalu. Matur nuwun sangat, Mas. Aku wong Jawa Jawa Timur iki rada angel ngrungokno ngono-ngono iki. Niki, Mas. Sepurane iki rada angel iki. Terima kasih kesempatannya ya sudah sharing, bisa sharing. Sesuai tradisi, karena kemarin kita menutup dengan doa pakai bahasa Jepang, karena kemarin kan sastra Jepang, doanya pakai bahasa Jepang, maka sekarang juga mari tutup dengan anything, Salam Maria Bapa kami dalam bahasa Jawa, atau mau doa spontan pakai bahasa Jawa juga boleh. Monggo, Mas. Eh, ya baik. Ah, di dipun puput mawon ngagem sembayang sembah bekti katur Sang Dewi Maria. Sembah bekti kawula Dewi Maria kekasih Allah. Pangeran nunggil ing panjenengan dalem. Sami-sami wanodya Sang Dewi pinuji piyambak. Saha pinuji ugi woing salira dalem Sri Yesus. Dewi Maria ibuning Allah, kawula tiyang dosa sami nyuwun pangestu dalem. Semangke tuwin jinjing dumugining beja. Amin. Mugi linuhurna yang Rama saha yang Putra tuwin yang Roh Suci kados ing mula buka semenika serta ing salami-laminipun. Amin. Konjo ing asma dalem yang Rama, yang Putra tuwin yang Roh Suci. Amin. Terima kasih, matur nuwun, Mas. Terima Matur nuwun kasih. semuanya sudah datang. Nantikan basreng terakhir minggu depan di jam yang sama sesudah Rosario Bahasa Mandarin. Hari Jumat Bahasa minggu apa? depan. Prongse ya? Bahasa Prancis, Prancis. Français. Voilà. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Piye, Mas? Bahasa Jawane, Mas. Kasih. Ayo. Sugeng dalu. Oh, apa aku Prancisku gak karu-karuan nih. Sampai jumpa gimana, Mas? Sampai jumpa. Nah ini Au masalahnya revoir. bahasa Jawa nggak mengenal kata khusus Oh, untuk sampai nggak ada. jumpa ya. Ya, Iya ya. ya wis Ngantos matur nuwun. ngantos kepanggih malih ngaten. Mugi kepanggih Oke, malih semoga bertemu kembali. oke. Sugeng dalu atus. Bye-bye. Tuhan Bye memberkati. Terima bye. kasih.